Kelas jutaan, desainnya mewah menawan, dan build quality-nya benar-benar menyenangkan. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone kelas harga sejutaan, di bawah 2 juta pokoknya. Untuk harga resminya tuh sekitar 1,8 juta, tapi kalau misalnya kamu cek link di deskripsi video, bisa dapat harga lebih hemat. Ini dia, Nubia V60, bukan yang desain ya. Kalau Nubia V60 yang desain itu harganya lebih murah, chipsetnya tapi nggak sekencang yang ini. Ini dia, Nubia V60, udah ada NFC-nya, layarnya Full HD Plus dengan 6,72 inch, punch hole display. Baterainya 5000 mAh, dengan ngecharge udah 22,5 watt. Kameranya, untuk kamera utama 50 megapiksel dan ini dia 20 GB RAM, 8+12 tapi. Dan storage-nya 256 GB. Ini lega banget sih. Kalau ngeliat spesifikasi unggulannya, di sini kita bisa lihat ya. Prosesornya pakai Unisoc T616, kamera utamanya 50 megapiksel dengan kamera depan 32 megapiksel. Untuk boxnya sendiri ini warnanya sesuai harga ya. Kelihatan kesan murahnya. Tapi isinya enggak. Yang penting kita lihat aja isinya apa aja. Dan kotaknya yang terkesan murah ini isinya adalah, pertama tentu aja kita dapat smartphone ya, yang bakalan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada buku panduan penggunaan serta kartu garansi. Ada juga nih SIM card ejector yang sederhana banget ya. Kemudian kita juga masih dikasih showcase transparan. Ada kabel charger dengan panjang standar ya, USB-A atau USB-C. Dan juga kita dapat charger adapter tentunya. Dan ini charger adapternya build quality-nya tuh berasa kokoh ya. Dengan output maksimal 22,5 watt. Asik ya, isi kotaknya masih komplit, masih dapat casing, masih dikasih charger juga. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya nih, Nubia V60. Masih diplastikin ya. Kita buka aja nih desainnya. Wih, desain ala buah-buahan ya. Desain boba-bobaan. Dan ini nggak cuma desainnya, tapi build quality-nya tuh berasa kokoh, berasa solid, dan juga ini berasa kayak kaca beneran loh. Asli keren banget. Nubia V60 bener-bener kelihatan banget mewahnya. Untuk frame bodinya sendiri dibikin datar, cuman dia tuh dibikin glossy ya. Di sisi kanan tombol volume dan tombol power, dimana tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah sini ada port audio, port charger, dan juga lubang speaker 6. Tentunya lubang mic 3 di sini ya. Dan di samping sini ada slot kartu. Nanti kita bahas isi slot kartunya kayak gimana. Ini mending stiker ininya kita kletek biar lebih ganteng, lebih kelihatan bagusnya. Ya, kita kletek aja ya. Nih. Desainnya kece, keren banget. Cakep asli untuk kelas harga di bawah 2 juta. Ini desainnya ya walaupun nggak orisinil, tapi ini desain dan build-nya berasa mewah. Nggak kelihatan murahan dan nggak berasa murahan. Sementara untuk tampak depannya, ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Kita lihat sekalian aja ya. Nih, layarnya udah pakai layar punch hole display dengan bezel layar yang ya masih agak tebal di sisi bawah, tapi wajar ya, karena ini HP masih kelas harga 1 jutaan. Layarnya ini udah Full HD, kalau kita lihat di sini. Untuk layarnya dia tuh masih refresh rate 60 Hz ya, tapi dia udah Full HD. Dia nggak bisa ada refresh rate 90 atau 120 Hz. Mentok di 60 Hz aja. Dan kalau kita lihat di sini ya, HP ini tuh untuk chipsetnya dia pakai, kita lihat di SoC, dia tuh pakainya Unisoc T616. Terus kalau kita lihat di general, dia tuh untuk RAM-nya 8 GB dan storage-nya dia masih eMMC, belum UFS. Sayang banget ya, belum UFS. Tapi secara performa, kalau secara Antutu ya, performanya ini udah lumayan kencang banget sih. Untuk kelas harga di bawah 2 juta ya. Udah 276 ribuan lebih. Dimana untuk skor kayak gini, kalau dipakai buat main game, buat multitasking, ini udah aman lancar harusnya. Dan untuk sensor-sensornya sendiri, kalau kita perhatiin ya, dia sensor sidik jari di samping, dan ini bekerja dengan cukup baik. Dan untuk sensor dasarnya, sensor cahaya dia ada, untuk pencerahan layar otomatis jadi bisa, gyroscope sensornya aja nggak ada. Sama magnetic sensor. Jadi HP ini tuh belum bisa fitur kompas, karena magnetic sensor nggak ada. Sayang banget ya, nggak punya sensor gyroscope. Nah, kalau untuk sensor NFC-nya kayak gimana? Langsung kita cobain aja ya sensor NFC-nya. Sekali tap, tuh langsung kebaca sensor NFC-nya. Jadinya nggak ribet ya untuk sensor NFC-nya, nggak perlu cari-cari letaknya di mana, langsung tempel aja di belakang, kebaca langsung kartunya.
Oh ya, ngomong-ngomong untuk performa main game saya nggak bahas dulu di sini biar nggak panjang, biar singkat gitu ya videonya. Di sini saya mau kasih lihat aja untuk settingan grafisnya. Kalau buat Mobile Legends dia udah bisa di settingan ultra untuk grafisnya dan frame rate-nya udah super. Sementara kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, kita lihat ya untuk settingan grafisnya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Mentoknya dia di SD High, terus dia di Balance Ultra dan juga Smooth Ultra. Jadi kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini belum kebuka yang namanya settingan frame rate ekstrimnya. Jadi kita nggak bisa nyobain untuk 60 fps gitu. Nah kita lihat ya untuk slot kartunya kayak gimana. Ini HP storage-nya udah lega ya, udah 256 GB. Dan slot kartunya kalau dilihat ini tuh udah triple slot, jadinya bisa tetap diekspansi pakai memory card, tapi tetap bisa dual SIM. Dual SIM plus micro SD bisa berbarengan. Keren banget sih asli ini desainnya. Bener-bener buah-buahan abis gitu ya. Build quality-nya juga berasa mewah banget untuk kelas harga di bawah 2 juta. Pegangnya solid. Cakep, mantep ini HP. Sekarang gimana ya buat kameranya? Ini kamera belakangnya triple. Ada kamera utama, kamera makro, dan juga satu lagi kamera auxiliary. Kamera tambahan gitu. Kita cobain ya buat foto-foto. Pertama untuk kamera utamanya dulu. Tuh, shutter speednya, fokusnya cepat. Sekali lagi ya, kita coba. Kayak gitu hasilnya buat kamera utamanya. Gimana? Udah cukup jernih ya? Sementara kalau untuk kamera depan yang 30 megapiksel, kita cobain. Sama kayak gitu. Sekali lagi. Dan satu lagi untuk mode potretnya, dimana F-nya kita kecilin dulu, F2.0. Dan kayak gitulah kira-kira hasil foto-foto sementaranya. Sementara kalau dipakai buat rekaman video, HP ini tuh bisanya cuma maksimal di Full HD ya, Full HD 30 fps. Nggak bisa lebih dari itu, baik kamera depan maupun kamera belakang. Impresi awal dari saya setelah unboxing dan nyobain sebentar, untuk kelebihan dari Nubia V60 ini adalah di bagian desain dan build quality-nya. Ini desain dan build quality bukan kelas harga 1 jutaan, bukan kelas harga di bawah 2 juta. Ini berasa kayak HP 3 juta ke atas dipegangnya. Terus layarnya juga udah mantap ya, udah Full HD+, jadinya layarnya tuh berasa jernih di mata. Dan untuk kekurangannya apa aja? Cobain deh komentar. Atau nanti kita bahas kalian ya, lebih detail di video reviewnya. Makanya buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan mau pamit, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini kalau Mbak Imbuang yang live nih dibilangnya HP iPhone 1 jutaan. iPhone murah katanya pasti.